Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Februari tahun 2022. Sebab itu ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat hadir dalam gereja, mari kita mengumpulkan anggota keluarga kita di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dan kita menyerahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Supaya biarlah hadirat Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Karena kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namamu. Serta mendengarkan firman Tuhan. Dan bersama-sama dengan umatmu beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, ibadah kami menyenangkan hatimu. Agar engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami sekalian. Pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama pada saat ini, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita katakan sekali lagi, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat hati dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sesungguhnya pada hari ini kami rindu untuk menjadi seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah datang ke dalam dunia, menjadi contoh dan menjadi teladan dalam hidup kami. Dan biarlah melalui pujian penyembahan yang kami sudah persembahkan kepadamu pada saat ini, membawa kami untuk kami mencintai Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi, dan hidup seperti yang Yesus hidup. Dan kami percaya, kalau dengan demikian, maka hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan di dalam hidup kami sekalian. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom anak-anak yang ikut bersama dengan orang tua beribadah pada hari ini. Shalom saudara-saudaraku, siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul atau tema kita hari ini, yaitu menjadi seperti Yesus. Tema ini Bapak Ibu sekalian bukan suatu perkara yang gampang. Tapi tema ini sangat berat untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Karena tidak mudah memang untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Untuk itu, sementara mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada saat ini. Supaya kita belajar agar kita mengikuti teladan
yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya pada 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita membaca satu tema yang sangat menarik, suatu tema yang luar biasa, dan firman Tuhan yang sedang menggairahkan iman kita pada saat ini. Supaya kita ini belajar untuk menjadi seperti Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya? Yang pertama, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus suka berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus memulai beraktivitas, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu super sibuk. Ya, karena kemanapun Yesus pergi, maka banyak orang, bahkan beribu-ribu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka itu sebelum Yesus beraktivitas, sebelum Yesus memulai segala sesuatu, yaitu untuk melayani banyak orang, maka firman Tuhan berkata di sini, pagi-pagi benar atau pagi-pagi buta, Yesus menyisikan waktu yang terbaik. Untuk apa saudara-saudaraku? Yaitu untuk berdoa, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, ya, ada kalimat yang mengatakan di situ adalah waktu hari masih gelap. Kata waktu hari masih gelap di sini berarti kira-kira antara pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi di mana matahari belum terbit. Barangkali saya kalau bertanya Bapak Ibu sekalian, bisa enggak kita bangun seperti Yesus? Waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar, yaitu jam 3 atau jam 4 pagi, kemudian jam 5 pagi, kita bangun, kemudian kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup kita, pergumulan kita, beban kita ke dalam tangan Tuhan. Ini yang sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ya, mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena kegiatan kita, karena kesibukan kita membuat badan kita berat untuk bisa bangun pagi. Tapi pada hari ini, saya tidak akan membahas tentang masalah saudara mau bangun jam berapa untuk berdoa kepada Tuhan. Yang penting di sini adalah pada waktu kita bangun pagi, yang terutama yang kita ingat di dalam kehidupan kita adalah kita mencari Tuhan. Kemudian kita mau berdoa kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri,
Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi dari ayat ini juga menunjukkan pada kita sekalian bahwa seringkali Yesus menyendiri, ya kemudian dia berdoa. Karena Yesus tahu bahwa dia harus melayani banyak orang. Dia harus bertemu dengan banyak orang dan dia akan melakukan banyak mujizat. Dia akan mengerjakan pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadanya. Untuk itulah Yesus selalu bangun pagi-pagi. Kemudian dia berdoa. Untuk itulah Yesus seringkali dia menyingkir seorang diri. Kemudian dia berdoa kepada Bapanya. Supaya dengan demikian maka kuasa Allah akan semakin melimpah dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah untuk memberikan contoh kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Supaya dengan demikian maka hidup kita ini, saudara-saudaraku, penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, daripada Allah Bapa di surga. Supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan. Supaya hidup kita penuh berkat, agar dengan demikian kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu, marilah kita belajar seperti Yesus. Agar kita menjadi orang yang suka berdoa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagu lama yang berjudul Seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Mari kita coba nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam hidupku sampai ke surga. Ku rindu seperti Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar seperti Yesus. Yaitu menjadi orang yang suka berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita akan masuk dalam poin yang kedua. Yaitu Tuhan Yesus suka menolong. Dalam poin yang kedua, bagian yang pertama, yaitu Tuhan Yesus suka menolong di dalam memberi makan. Mungkin kalau saudara ingat, pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu, maka jatuhlah belas kasihannya kepada orang banyak itu. Mengapa? Karena orang-orang banyak yang mengikuti dia sepanjang hari itu, mereka sudah lapar, saudara-saudaraku.
dan tidak ada yang membawa makanan. Atau toh kalau mereka membawa makanan, makanan mereka sudah habis dan mereka butuh makanan pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus memberi mereka makan, saudara-saudaraku. Dan terjadi sedikit perdebatan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus bahwa dari mana kita akan mendapatkan makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu. Karena jumlah orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, laki-laki saja, itu 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, tetapi Tuhan Yesus justru berpesan pada murid-muridnya, kamu harus memberi makan mereka. Lalu Tuhan Yesus perintahkan orang-orang itu duduk di situ. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, supaya mereka bersama dengan murid-murid yang lain mencari makan agar memberi makan orang banyak itu, saudaraku. Setelah mereka berkeliling di tengah-tengah orang banyak itu, maka ternyata orang-orang banyak itu mereka tidak membawa bekal. Kecuali mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 potong ikan, saudaraku, 2 ekor ikan. Maka Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari. Kemudian Yesus mengangkatnya, mengucap syukur kepada Bapa di surga, memohonkan berkat. Kemudian lalu dipecah-pecahkannya, membagikannya kepada orang banyak itu. Dan firman Tuhan berkata mereka semua makan kenyang. Lalu setelah mereka semua makan kenyang, maka dikumpulkan sisanya. Dan ternyata ditemukan 12 bakul banyaknya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus suka menolong dalam memberi makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menutup kemungkinan di sekitar lingkungan di mana kita tinggal, tidak menutup kemungkinan di suatu jalan di mana kita sementara berjalan dan kita sedang melihat ada seorang yang sedang duduk dan sedih, dia mengalami kelaparan dan dia membutuh makan. Marilah kita belajar seperti Yesus supaya jatuh belas kasihan dan kita bisa memberi makan kepada orang itu. Suatu ketika saya di dalam sebuah perjalanan, ketika saya sampai di sebuah ruko, saudara-saudaraku, maka saya menemukan seorang ibu yang duduk di situ, kemudian dia sedang memilih sesuatu. Dan saya berhenti sejenak mencoba memperhatikan ibu ini. Apa yang sedang dilakukan olehnya? Dan ternyata saya temukan ibu ini, saudaraku, dia memilih biji beras yang jatuh dari karung, di mana ada mobil truk yang baru saja menurunkan karung-karung beras kemudian memasukkan di dalam gudang, saudara. Begitu melihat ibu itu memilih biji-biji beras itu, maka pada waktu itu jatuhlah belas kasihan daripada Tuhan lewat hati saya. Kemudian akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan untuk saya menjadi berkat buat ibu ini. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini ada beberapa orang yang terbeban. Nah, setiap bulan mereka mengumpulkan beras dan kita taruh di kantor di depan gereja ini. Dan saya mengatakan kepada ibu ini, ibu, nanti selama musim pandemi ini, kalau ibu membutuhkan makanan, silahkan ibu bisa datang ke gereja dan kami akan membagikan beras kepadanya. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, lewat gereja ini kita bisa memberikan bantuan beras selama musim pandemi. Jadi dia tidak perlu lagi harus memilih biji beras di toko di mana mobil itu menurunkan beras kemudian jatuh beras di tanah itu, dia memilih satu persatu dikumpulkannya untuk dia masak, kemudian makan bersama dengan keluarganya. Saudara-saudaraku, Yesus suka menolong dalam memberi makan. Yang kedua adalah Yesus suka menolong orang sakit. Saudaraku, di sekitar kita banyak orang yang sakit.
Bermacam-macam penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan mungkin ada di antara mereka yang sudah kehabisan dana. Mungkin mereka sudah kehabisan uang untuk mengobati diri mereka. Sampai mereka putus asa. Sampai mereka tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Suatu hari saya pergi ke rumah sakit, kemudian menemukan ada seorang ibu yang berkemas-kemas untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saya bertanya, loh bu, belum sembuh kok mau pulang bu? Lalu ibu ini mengatakan pada saya sudah menjual semua yang saya punya untuk berobat. Dan sampai hari ini saya belum sembuh. Oleh sebab itu saya mau pulang untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Saudara bayangkan, bahwa di luar sana ada banyak orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita tidak punya uang atau tidak punya makanan untuk memberi kepadanya. Tetapi paling tidak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Dan oleh belas kasihan yang Tuhan berikan pada kita, kita mau berdoa bagi mereka supaya Tuhan menjamah mereka dan Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Dan sungguh saudara-saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Yakobus 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya orang yang sakit itu pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus menolong orang yang kerasukan. Kita lihat bahwa suatu hari Tuhan Yesus, dia harus melewati suatu pekuburan, namanya pekuburan Gerasa. Di mana setelah dia sampai di pekuburan itu, maka ada seorang yang berlari-lari menjumpai dia dan berkata kepadanya, "Hai anak Allah, mengapa engkau datang kepadaku, engkau untuk mengusir aku? Janganlah kau mengusir aku, tapi suruhlah aku untuk masuk dalam babi-babi itu." Dan pada waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang kerasukan setan ini, saudara-saudaraku, tidak bisa ditangani oleh siapapun. Tidak bisa disembuhkan. Tetapi Yesus hadir di situ. Ya, kemudian orang yang kerasukan setan ini disembuhkan oleh Tuhan. Yesus menolong orang yang buta. Suatu hari Yesus harus melintasi kota Yeriko. Karena di sana ada seorang yang bernama Bartimeus yang buta, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang rindu untuk disembuhkan. Maka pada waktu itu Yesus melintasi kota Yeriko hanya dengan satu tujuan, untuk menolong Bartimeus. Supaya dengan demikian maka Bartimeus disembuhkan dari butanya, saudara. Kemudian Tuhan Yesus menolong orang yang lumpuh. Suatu ketika Yesus mampir di sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus sampai di kolam itu, maka Tuhan Yesus menemukan seseorang yang sudah berpuluh-puluh tahun dia sakit lumpuh. Dan dia berada di kolam itu karena firman Tuhan berkata, sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun, maka dia menggoncangkan kolam itu. Setiap orang yang masuk terlebih dahulu di kolam itu, maka mereka akan disembuhkan dari penyakitnya, apapun penyakitnya. Tapi Tuhan Yesus menemukan seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Dan Yesus mampir di situ untuk menolong orang itu, yaitu untuk menyembuhkan dia. Dan oleh anugerah Tuhan, maka orang yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia tidak perlu harus terjun
di dalam kolam itu sewaktu-waktu kolamnya itu bergoncang. Tuhan Yesus juga, saudara-saudaraku, membangkitkan orang mati. Dan satu hari dia harus mampir di Betania, di rumah Maria dan Marta. Karena saudara mereka Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Dan itu sudah menurut pendapat orang, bahwa kalau orang sudah mati selama 4 hari dan sudah dikuburkan, maka sudah berbau busuk. Tetapi justru Yesus mampir di situ untuk melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, saudara-saudara. Suatu ketika Yesus juga akan membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, saudara-saudaraku. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu suka menolong. Kalau Tuhan Yesus suka menolong, maka saudara dan saya pun kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga. Ini yang paling penting, yaitu Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yaitu supaya membebaskan kita dari kutuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sadar atau tidak sadar, kalau Tuhan Yesus tidak berkorban di atas kayu salib itu, kita akan tetap hidup di dalam kutuk. Apa kutuk yang akan kita alami dalam kehidupan kita? Yaitu kutuk dosa. Dosa yang diwarisi oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dosa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, oleh keturunan kita, oleh ayah ibu kita. Dan bahkan dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri yang akan mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku, Dia datang ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya, yaitu untuk menebus kita dari kutuk dosa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah Dia melepaskan kita daripada kutuk maut. Kita ini, saudaraku, yaitu saudara dan saya, yang seharusnya mati di atas kayu salib itu. Tetapi Yesus telah mengorbankan dirinya. Yesus telah menyerahkan dirinya pada 2000 tahun yang lalu. Dia rela untuk diberikan mahkota duri. Dia rela agar tangannya itu dipaku. Dia rela untuk dicambuk. Dia rela untuk kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, supaya dengan demikian maka saudara dan saya dibebaskan daripada kutuk maut atau kutuk kematian kekal, saudara-saudaraku. Maka hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena founder-founder dan pendiri-pendiri gereja kita melalui HL Senduk bersama dengan tokoh-tokoh gereja kita, Gereja Betel Indonesia, mereka menetapkan bahwa setiap minggu pertama dalam setiap bulan, Gereja Betel Indonesia di seluruh dunia mengadakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengingatkan kembali kepada umat Tuhan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya dengan demikian mereka dibebaskan dari kutuk dosa. Mereka dibebaskan dari kutuk maut. Dan yang ketiga adalah supaya kita ini dibebaskan daripada kutuk kemiskinan. Karena ada firman Tuhan berkata bahwa Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di dalam Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka itu Yesus mengorbankan dirinya supaya menebus kita daripada kutuk kemiskinan itu. Kemudian yang keempat adalah selain daripada dia menebus kita dari dosa, menebus kita dari maut, menebus kita dari kemiskinan, maka Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Kemudian sesudah mati di kayu salib, dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan 40 hari lamanya menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia hidup. Lalu dia naik ke surga. Kemudian dia menyediakan tempat bagi kita, atau dia menyediakan rumah Bapa bagi kita. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita sekalian. Yang tadinya hidup kita ini sebenarnya menuju ke neraka oleh karena kutuk dosa. Dan oleh karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru Tuhan Yesus menyediakan hidup yang kekal bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Agar dengan demikian pada suatu saat nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan pergi ke surga. Karena Yesus telah menyediakan surga bagi kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti satu-satunya jalan untuk menuju ke surga, untuk memperoleh hidup yang kekal, adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini loh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Maka kita ini harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Yaitu yang pertama, dalam firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini adalah, marilah kita menjadi orang yang suka berdoa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadilah orang yang suka berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu suka menolong orang lain. Sebagaimana kita lihat bahwa Yesus dalam sepanjang hidupnya, dia suka menolong orang lain. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti teladan Yesus. Kita membantu, kemudian kita menolong orang lain. Dan yang ketiga, yaitu kita harus berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat temanmu, melihat sahabatmu, melihat orang lain yang sekiranya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menuju kepada kebinasaan, maka korbankanlah waktumu. Supaya saudara datang kepadanya, mungkin paling tidak saudara bersaksi pada dia. Paling tidak saudara mungkin berdoa kepada dia supaya keselamatan itu datang dalam rumah tangga dan bahkan di dalam keluarganya. Janganlah kita membiarkan orang-orang berdosa itu berjalan menuju ke neraka. Tapi sebagaimana Yesus lakukan, maka kita juga harus berdoa, minta kuasa dan urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Agar kita menarik orang-orang yang berjalan menuju ke neraka. Kita merebut mereka dan membawa mereka kepada Tuhan, supaya dengan demikian mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Yesus telah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita, maka kita juga harus berkorban untuk bisa menyelamatkan sahabat kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita,
dan mungkin keluarga kita yang lain, saudara-saudara. Marilah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kita mau untuk menjadi seperti Yesus. Dan saya percaya, kalau kita berkomitmen bersama untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan akan pakai kita dan hidup kita akan menjadi saluran berkat. Dan semakin banyak orang akan datang kepada Yesus dan mereka akan percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sederhana ini, yaitu seperti Yesus, seperti Yesus. Nah saudara dan saya, mari nyanyikan pujian yang sederhana ini dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita. Saya percaya ketika kita menyanyikan pujian ini, maka Tuhan Yesus lewat Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita belajar dan hidup seperti Yesus. Dan saya percaya hidup kita akan memuliakan Tuhan dan hidup kita akan menjadi berkat. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam hidupku sampai ke surga, ku rindu seperti Yesus. Mari katakan seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam hidupku sampai ke surga, ku rindu seperti Yesus. Ku rindu seperti Yesus. Mari kita mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita masing-masing dan kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam hidupku sampai di surga, ku rindu seperti Yesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami seperti Yesus. Menjadi orang yang suka berdoa. Menjadi orang yang suka menolong orang lain. Menjadi orang yang suka berkorban untuk jiwa-jiwa. Supaya dengan demikian hidup kami memuliakan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan yang kami sudah dengar ini, secara manusia kami tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami, akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami belajar hidup seperti Yesus hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk itu jamah kami pada saat ini. Urapi kami saat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus pada saat ini. Supaya dengan demikian kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami percaya lewat kehidupan kami, dunia akan diberkati. Lewat kehidupan kami, dunia akan diselamatkan. Dan jiwa-jiwa akan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Pakai kami semua di dalam setiap kekurangan kami. Pakai kami dalam setiap kelemahan kami. Dan pakai kami menjadi alat-Mu. Supaya dengan demikian melalui kehidupan kami menjadi seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur hari ini. Karena kami diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Bahwa sebagaimana Yesus hidup, maka kami juga perlu hidup seperti Tuhan Yesus yang kami percayai. Seperti Tuhan Yesus yang kami imani.
seperti Tuhan Yesus yang kami yakini dalam hidup kami. Agar dengan demikian Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kami akan mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima doa berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi turun atas kita sekalian. Serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita dari dosa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah-limpah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.